Hai guys, gimana kabar? Sehat? Guys, pada kesempatan kali ini kita akan belajar sharing dan diskusi mengenai pokok bahasan tentang job desk sekretaris di dalam kegiatan acara gerakan donor darah atau kegiatan donor darah. Nah, hal-hal apa saja yang harus kita persiapkan atau kita rencanakan supaya dapat berjalan dengan aman dan lancar? Kita bahas. Yang pertama, untuk sekretaris, aturan mainnya kalau bahasa Akang itu yang pertama harus bisa buat yang namanya proposal kegiatan. Yang kedua harus bisa menguasai tentang pembuatan surat-surat. Nah, yang ketiga kita harus menguasai namanya keadministrasian yang sederhana aja lah, nggak usah repot-repot. Kita bahas yang pertama. Yang pertama itu seputar proposal. Nah, proposal, kenapa kita harus buat proposal? Ya, pertama untuk perizinan, yang kedua untuk permohonan dana. Karena dengan adanya proposal nanti kegiatan ya aman lancar insya Allah ya, kurang lebih demikian. Kemudian yang kedua kita bahas mengenai surat-surat. Nah, surat-surat juga di sini kita harus tahu kita mau nyebarnya ke siapa aja. Misalnya surat undangan kita mau nyebar ke siapa aja, misalnya ke kepala sekolah, kemudian ke Wakasek Bina Kesiswaan, kemudian ke pembina, kemudian guru-guru dan sebagainya. Makanya itu harus dipertimbangkan dengan baik dan matang. Kemudian selain surat-surat juga kita di sini jangan hanya mengeluarkan surat-surat tanpa tahu apa itu dari maksud surat-surat tersebut. Biasanya dalam nomor surat ya, itu ada semacam administrasi sederhana yang bisa kita praktekkan. Di situ kan ada nomor, kemudian ada kode surat, ada kemudian keterangan kegiatan, kemudian ada bulan pelaksanaan, tahun pelaksanaan dan sebagainya. Nah, itu juga harus tahu. Jadi kalau nggak tahu kan sayang. Nah, itu tetap harus diperhatikan juga. Setelah tadi kita misalnya udah tahu surat yang mau disebar kemana aja undangannya sama kode administrasinya kan enak, itu untuk undangannya. Kemudian kalau untuk pemberitahuan kita bisa minta pemberitahuan ke pihak PMI untuk melaksanakan kegiatan donor darah. Kemudian pemberitahuan kita bisa sebar ke security. Kemudian selanjutnya kita bisa sebar juga surat-surat lainnya semacam peminjaman aula, peminjaman tempat, kemudian peminjaman peralatan ya. Nanti kita tinggal list saja sesuai kebutuhan. Kemudian yang terakhir administrasi, nanti kita buat yang namanya semacam kayak daftar tamu atau daftar peserta donor darah yang hadir pada saat hari H. Kita nanti bikin di form sederhana saja. Kemudian nanti kita buat juga yang namanya daftar kehadiran dari pihak PMI, kemudian dari teman-teman pihak panitia, dan nanti jangan lupa terakhir kita harus buat yang namanya angket online. Kenapa kita buat angket online? Karena ini merupakan salah satu tolak ukur kita mengetahui bahwa kegiatan yang akan kita laksanakan itu kita punya jumlah pendonor potensial itu kira-kira berapa banyak gitu. Kan kadang yang bagian angket online ini kan suka ditanya ya oleh pihak PMI, atau biasanya PMI minta data kira-kira berapa jumlah orang dari para pendonor yang siap untuk mendonor pada saat hari H. Nah, jadi amat sangat penting kita membuat yang namanya angket online, khususnya untuk di sekolah ya kan, supaya kita tahu dan ketika nanti kita mengajukan kegiatan tersebut ke Wakasek Bidang Kesiswaan, nah dari bidang Wakasek Kesiswaan pun tahu mengenai jumlah pendonor yang siap untuk mendonorkan darahnya pada saat hari H. Jadi kan enak gitu ya, jumlahnya banyak ya, insya Allah kegiatan pun juga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Karena dengan adanya data paling nggak ya kita nggak repot ya guys. Jadi ya supaya jelas, kurang lebih seperti itu. Oke, jika ada hal yang perlu kita sharingkan atau kita diskusikan, silakan kalian bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Demikian dapat saya sampaikan.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Bye-bye.